Jadi ada strategi untuk memudahkan kita menguji diri. Biasanya kan kita kalau mempertanyakan kebenaran kita akan sulit. Biarlah orang saja yang mempertanyakan, mengadunya dengan kebenarannya. Nanti akan terjadi diskusi. Ini lebih menguatkan pandangan kita. Makanya ada 2 syarat menguji diri itu. Yang pertama feedback, yang kedua coachability. Istilahnya menarik ya, coachability. Kata dasarnya memang coach. Jadi membaca diri yang sifatnya jiwa tadi, soul tadi, akhirnya perhatikan 4 hal. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita mulai lagi ngaji filsafat kita. Edisi pertama di tahun 2023. Alhamdulillah kita bisa istiqomah ya sampai hari ini. Malam hari ini kita tidak terlalu berat ya, meskipun bulan ini kita membahas Sokrates. Oke, bismillah ya. Apa perlu saya kenalkan ya, Sokrates ini mestinya teman-teman sudah kenal yang rajin ngaji filsafat ya. Baik, bismillah kita mulai. Nah, untuk bisa bijaksana, kata Sokrates, perhatikan 3 dasar ini. Yang pertama apa? Kenali diri, know yourself. Tidak mungkin orang bisa bijaksana kalau dia tidak kenal dirinya. Nanti kita lihat uraian panjangnya kenapa kita perlu mengenali diri. Yang kedua, examined life. Hidup yang direnungi terus-menerus, diuji terus-menerus. Karena hidup ini berkembang dinamis. Yang kemarin benar tidak pasti hari ini masih benar. Itu gunanya examined life. Hidup yang selalu ditanyakan lagi, apa iya? Masih harus ini, masih harus begini. Ngaji filsafat ini apa yo harus masih begini? Ada enggak formula yang lebih baik? Ini namanya examined life. Seperti waktu sesi istiqomah itu kan terakhir-terakhir saya bilang istiqomah itu puncaknya istiqomah apa? Mengistiqomahi perbaikan. Tidak sekedar mengistiqomahi kebaikan. Jadi misalnya saya biasanya sholat tahajud 2 rakaat. Malam hari ini kok enak ya, agak longgar ya. Saya 8 rakaat pun sanggup. Tapi mau sholat 8 rakaat, saya kan biasanya 2, istiqomah 2 sajalah. Ini namanya mengistiqomahi kebaikan, oke. Tapi ada lebih bagus lagi, mengistiqomahi perbaikan. Kalau memang dulu sih memang sanggupnya 2, tapi sekarang saya 4 sanggup kok Pak. Ya naikkan jadi 4. Jangan karena alasan istiqomah terus ya kamu tidak melakukan perbaikan. Pak, saya sejak dulu yang namanya sodako waktu Jumat itu ya 2.000 Pak. Dulu waktu tidak punya uang ya 2.000. Sekarang uangmu banyak loh, kan saya harus istiqomah Pak. Ya tetap 2.000. Itu tidak istiqomah. Kamu bisa melakukan perbaikan. Nah ini untuk tahu saatnya aku melakukan perbaikan atau tidak,
examine life, ujilah hidupmu. Coba ditanyakan, coba direnungi. Oh iya ya, dulu saya tidak terlalu banyak uang sih, makanya cuma 2.000. Sekarang uangku banyak, masuk cuma 2.000. Nah itu, ujilah hidupmu, coba pertanyakan, apa masih cocok gayamu seperti itu? Apa tidak saatnya berubah untuk lebih baik? Ah, ini bijaksana namanya. Jadi dasar bijaksana yang pertama pemahaman diri, pengenalan diri. Dasar untuk bijaksana yang kedua itu kontemplasi, refleksi, merenungi hidup untuk perbaikan. Dasar kebijaksanaan yang ketiga freedom. Kemampuan mengendalikan diri, self rule. Ini yang kadang saya pakai istilah tahu diri, tahu batas. Self rule ini orang yang ngerti batas dirinya dan mampu mengendalikannya. Ini self rule. Jadi orang itu bijaksana kalau dia memahami dirinya, tapi juga tidak mandek, selalu dihitung lagi, diukur lagi, direnungi lagi. Dan yang ketiga, dia mampu mengendalikan dirinya. Nah, kalau sudah punya 3 kualitas itu, baru menginginkan apa yang memang harus kita inginkan dan paham apa yang kita inginkan itu. Nah, itulah orang bijaksana. Ini kalau versinya Socrates, wanting what you ought to want and knowing what that is. Jadi menginginkan apa yang harusnya kita inginkan dan tahu apa yang harus kita inginkan itu. Banyak orang hari ini ingin sesuatu tapi dia tidak paham. Kenapa kok saya ingin itu? Kenapa kok aku butuh ini, perlu itu? Ah, jadi itulah orang bijaksana. Pak Faiz kok suaranya sekarang tambah keras? Ayo sekarang hujan. Kalau hujan gini saya suaranya lembut kayak awal-awal tadi, kalian tidak dengar. Nah ini namanya tahu, ada alasan ketika melakukan sesuatu, tidak asal. Kalian paham situasi, tidak kok saya sejak dulu gayanya ya gini ya, harus istiqomah gini terus bisik-bisik kayak awal tadi ya. Wadah hujan suaranya kayak gini ya. Kalian tidak akan dengar yang malam hari ini hadir. Maka agak saya keraskan sedikit. Ini yang disebut kebijaksanaan. Jadi tahu apa yang harus saya lakukan dan ngerti kenapa begitu. Bisa menjawab pertanyaan mengapa. Nah, kalian juga begitu. Biasanya ngantri masuk ke sini sudah ngambil minum. Tadi minumnya belum siap, tidak apa-apa kalian masuk. Nah sekarang ditanya kalian, enaknya kamu keluar ngambil minum atau sudahlah, tidak usah, biar saja. Nah, itu kalian harus ngerti dasarnya. Tidak sekedar males tapi tahu, tidak usah Pak, saya tidak usah keluar ngambil minum lagi, biarlah yang datang belakangan saja, nanti mengganggu kalau saya keluar atau apa. Nah, itu namanya tahu apa yang harus kamu inginkan dan ngerti dasarnya. Itulah wisdom. Oke, jadi malam hari ini kita hanya membahas tentang ini, tentang bagaimana kita mengenali diri, menguji diri, dan mengontrol diri. Biar yang kita inginkan pas. Baik, inilah quotes yang paling terkenal dari Socrates, yaitu kenali dirimu. Jadi ini kalimat ini ada yang bilang tertulis di pilar-pilarnya kuil di Delphi, di Yunani saat itu. Atau kalau pakai bahasa sana ya gnosis souton. Jadi kenali dirimu, know thyself. Ini masyhur sekali quotes ini di Yunani saat itu, karena saat itu Socrates dikenal sebagai orang yang paling bijaksana
di Yunani. Jadi ada cerita muridnya Sokrates ini satu ketika tanya pada mungkin peramal atau dukun atau orang tua yang paling dimuliakan saat itu di kuil Delphi. Dia tanya, kira-kira ada ndak orang yang lebih bijaksana dari guru saya Sokrates? Jawabannya peramal itu, ndak ada. Jadi di seluruh Yunani itu dialah orang paling bijaksana. Dan ini memang terkenal sekali. Jadi puncaknya memang kalimat ini yang ditulis di kuil Delphi. Kenalilah dirimu. Dan itu yang di bawah juga kalimatnya Sokrates sendiri. Secara umum mengenali diri itu who we are, siapa kita. Who we should be, siapa kita yang seharusnya. Dan yang ketiga, who we will become, siapa kita nantinya. Nah, yang terakhir ini, kita ingin jadi apa sih? Hari ini kita itu apa? Idealnya kita itu harusnya bagaimana? Dan nantinya kita ingin menjadi seperti apa? Ini 3 pertanyaan besar yang silahkan kita tanya pada diri kita sebagai terjemahan dari know thyself. Kenali dirimu. Aku ini siapa sih? Kemudian harusnya aku ini bagaimana? Dan yang ketiga, nantinya aku harus berubah jadi apa? Oh, itu 3 pertanyaan ini kalau kalian coba jawab itu mungkin bisa panjang, bisa jadi sak skripsi. Kamu boleh nyoba jawab pertanyaan ini nanti setelah pulang. Siapa aku? Mungkin kamu jawab pertama namamu, alamatmu, identitas, terus saja. Nanti uraikan siapa dirimu. Sekali-sekali kamu boleh cerita tentang dirimu pada dirimu sendiri. Aku ini orang yang seperti ini, ciriku begini, dan lain sebagainya. Kalau sudah tuntas kalian mendeskripsikan dirimu, yang kedua apa? Siapa harusnya aku? Idealnya aku ini harus bagaimana? Tadi aku bilang aku ini muslim. Muslim itu harusnya perilakuku bagaimana? Aku tadi bilang aku itu mahasiswa. Kelakuanku itu kira-kira sudah kayak mahasiswa apa belum sih? Aku tadi bilang aku ini gentleman. Gentleman itu kayak gimana? Sudah muncul apa belum? Who we should be. Dan yang ketiga, who we will become. Aku ingin jadi apa besok? Nah, ini jadi yang nomor 2 itu idealnya hari ini. Yang nomor 3 idealnya besok. Yang nomor 1 kondisi konkret kita saat ini. Coba tanyakan 3 hal itu. Jadi ini agak berat karena memang yang pertama tidak ada yang bayari kamu. Yang kedua mungkin merepotkanmu. Tapi jangan lupa dasarnya nanti kamu bisa berkembang, maju, sukses dari sini. Kalau di Sokrates sih dasarnya untuk bahagia itu ini. Sulit orang bisa bahagia kalau tidak kenal dirinya. Senang mungkin bisa, makan enak kok senang ya. Atau apalah terus kamu senang. Tapi untuk bahagia tidak bisa. Untuk bahagia pertama-tama kamu harus kenal dirimu. Nah itu nanti mungkin ini kita jelaskan minggu depan ketika ngomong etika. Jadi know thyself. Kenalilah dirimu. Nah, sekarang kita lihat mengenali diri kita. Yang pertama harus kita sadari, kata Sokrates, diri kita ini punya 2 sisi. Ini sederhana sebenarnya. Mudahnya kita ini punya jasmani, punya rohani. Kita ini punya fisik, punya mental, kata Sokrates. Diri kita ini 2 dimensi. Yang satu sementara,
Yang satunya lebih abadi. Jadi ada jasad, ada ruh. Ada jasmani, ada rohani, ada badan, ada jiwa. Ada dua sisi. Yang lebih penting tentu saja jiwa, kata Sokrates. Kenapa? Karena jiwa itu jadi kuncinya kebahagiaan. Jiwa kita akan sehat, kata Sokrates, kalau kita mencari kebaikan, keadilan, kebenaran, pengetahuan. Tetapi jiwa akan lemah, sakit-sakitan, dan bodoh, kata Sokrates, kalau yang dikejar adalah kekayaan, ketenaran, kekuasaan. Jadi ini nanti kita pertajam waktu membahas etika besok. Tapi ini langkah awal kita untuk sadar. Jadi mengenali diri itu berarti memang kuncinya ada pengenalan soul, pengenalan jiwa kita. Jadi mengenali, kalau di Sokrates itu jiwa itu daya emosional dan daya berpikir. Dua itu. Nah itu kalau yang kita kejar hanya yang materi-materi, kesenangan-kesenangan sementara, yo jiwa kita akan lemah. Untuk sehat, jiwa itu harus diberi asupan kebaikan, kebenaran, keadilan, pengetahuan. Jiwa kita akan sehat. Saya tidak tahu jiwa kita selama ini teman-teman ngasih asupannya apa. Hari ini kan orang mungkin merasa bahagia dengan ketenaran, bahagia dengan kekuasaan, bahagia dengan kekayaan. Ya kalau kita fokusnya ke situ, jiwa kita akan lemah. Jiwa yang lemah itu tidak tangguh. Jiwa yang tidak tangguh itu berarti ada kesulitan sedikit saja, dia akan mudah galau, mudah stres. Itulah mengapa orang hari ini banyak yang stres. Yang dikejar keliru. Loh Pak, apa ndak boleh Pak kita kaya, apa ndak boleh kita terkenal, apa ndak boleh kita masyhur dan lain sebagainya? Boleh, tapi itu jangan jadi tujuan. Itu anggap saja efek sampingnya saja dari kebenaran, kebaikan, keadilan, pengetahuan. Jadi itu bonusnya, kalau pakai bahasa bulan lalu itu karomahnya. Karomah jangan jadi tujuan. Tujuannya tetap keadilan, kebaikan, kebenaran, pengetahuan. Kalau ada teman-teman yang merasa, Pak saya kok mudah galau, Pak kok mudah stres, Pak, coba dicek, jangan-jangan tujuan hidupmu yang melemahkan jiwa tadi. Hanya kesenangan yang sesaat, mungkin lewat kekayaan, lewat ketenaran, lewat kekuasaan dan lain sebagainya. Apalagi ini menjelang-jelang pemilu ya, kekuasaan itu kan semua orang mengejarnya. Nah, ayo hati-hati, kata Sokrates. Jadi ini dasar teorinya sederhana, masih belum terlalu rumit. Nanti di filsafat-filsafat selanjutnya lebih rumit. Nah, yang selanjutnya, mari kita belajar mengenali diri, kata Sokrates. Tadi kan kita membahas pertanyaan siapa aku, who we are. Pertanyaan siapa aku itu jangan lupa punya dua sisi. Yang pertama identitas, yang kedua reputasi. Identitas itu ya siapa aku menurutku, itu identitas. Kalau reputasi, siapa aku menurut orang lain. Dua-duanya sama-sama penting. Ya alhamdulillah kalau sama. Menurut saya itu orang baik, Pak. Temanmu bilang, iya Pak dia memang orang baik, cocok berarti.
Ada kalanya menurut saya orang baik Pak, terus temenmu bilang, alah jari sopo, kamu ngaku-ngaku sendiri. Nah, itu reputasi. Kamu merasa orang soleh, kamu merasa orang unggul, kamu merasa orang luar biasa, identity. Tapi pandangan orang lain terhadapmu itu reputasi. Jadi menilai diri kita, perhatikan ada dua sudut pandang. Ada identitas, ada reputasi. Nanti di Sokrates, beberapa penafsirnya Sokrates menganggap justru yang lebih dominan itu reputasi untuk mengenal diri kita. Kenapa? Karena kalau aku membaca aku itu kadang-kadang agak trik, agak prank. Orang itu karena tekanan egonya seringkali tidak objektif membaca dirinya. Kalian kan merasa benar terus, baik terus, yo yang bagus, yang cocok. Kalau salah kan kalian cari-cari alasan biar nggak dianggap salah. Jadi sulit objektif membaca dirimu. Maka nanti sebenarnya yang dimaksud oleh Sokrates itu tidak melulu kok kita diam terus di kamar mikir diri kita, tidak harus itu. Justru interaksi dengan orang lain lebih mengungkap siapa kita. Nah, ini dua sisi ya. Meskipun ya penting juga refleksi, tapi tidak satu-satunya. Nah, kalau sudah mengenali diri, menguasai diri, saatnya membentuk diri. Kita kenal siapa kita, kemudian kita kuasai diri kita. Kalau sudah, ayo kita bentuk diri kita. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan diri kita. Yang pertama, ideal yang kita impikan. Ideal itu macam-macam. Misalnya jadi orang soleh, jadi patriot, jadi apa, itu namanya ideal. Ya rumus sederhananya kalau kayak kita waktu TK ditanya cita-citanya apa, kalau sulit jawab kan berguna bagi nusa, bangsa, agama, orang tua kayak gitu. Nah itu idealnya begitu. Jenisnya apa masih belum tahu. Jadi membentuk diri berarti mengarahkan diri kita pada ideal yang kita inginkan. Ini mempengaruhi, ideal-ideal mempengaruhi pembentukan diri. Yang kedua, peran yang kita mainkan. Jadi kebetulan casting saya sekarang jadi mahasiswa. Ya saya harus membentuk diriku jadi mahasiswa yang baik, yang ideal. Kebetulan peranku sekarang jadi dosen. Yo, saya harus membentuk diriku jadi dosen yang baik. Peranku sekarang jadi kakak, ya jadi kakak yang baik. Peranku sekarang jadi tetangga, jadilah tetangga yang baik. Ini fase pembentukan diri. Kemudian ada fase pembandingan dengan yang lain. Kita bandingkan, kalau kita misalnya tadi ideal dosen yang baik itu bagaimana? Boleh dengan cara membandingkan dengan yang lain. Oh, dulu idola saya dosen bapak itu luar biasa, saya tak niru dia. Itu memudahkan pembentukan diri. Kemudian pengalaman hidup, sukses maupun gagal. Ini jadi pelajaran untuk membentuk diri. Kemudian komentar orang, jangan dicuekin. Penilaian orang, jadikan bahan refleksi, masukan, lumayan. Kadang-kadang kita berpikir sendiri tidak ketemu-ketemu. Orang lain yang nemu kejelekan kita. Alhamdulillah kita punya orang yang benci kita, sehingga dia nyari jelek kita terus, lumayan, bahan introspeksi gratis. Nah, makanya jangan galau kalau wah saya sekarang banyak hatersnya Pak. Lu alhamdulillah ada orang yang siap sedia menunjukkan kesalahan kita sehingga kita bisa jadi lebih baik dan tidak usah bayar. Nah, bagi yang tidak punya haters, ya kamu bikin iklan, dicari haters, sebulan honornya sekian, tugasnya menilai diriku ini sudah baik apa belum.
Dan yang terakhir tentu saja budaya hidup sekeliling kita. Masyarakat kita juga punya ideal-ideal. Ini bahan-bahan yang harus kita ramu untuk membentuk diri. Jadi tadi diawali dari mengenal diri, kemudian menguasai diri, dan diakhiri dengan membentuk diri. Inilah semesta problem dari know yourself, kenali dirimu, Gnotiseuton. Baik, itu babak pertama tadi, memahami diri, mengenali diri. Sekarang yang kedua, menguji diri. Nah, ini terkenal sekali rumus triple filter dari Socrates ini. Apa sih yang ditanyakan, diujikan? Paling tidak 3 hal ini. Apakah sesuatu itu benar? Apakah sesuatu itu baik? Yang ketiga, apakah sesuatu itu penting? Is it true? Is it kind? Or is it necessary? Jadi ini menarik. Ini teori ini nanti dikenal sebagai triple filter. 3 lapis penyaringan. Hari ini kita butuh ini. Setiap kali ada orang share apa-apa, coba tanyakan 3 ini. Ini yang di-share ini benar enggak? Kalau lolos dari saringan pertama, ajukan yang kedua. Ini baik enggak? Lolos dari saringan kedua, tanyakan lagi yang ketiga. Ini penting enggak? Karena ada kalanya sesuatu itu benar, tapi tidak baik untuk disebarkan, untuk diungkap-ungkap kemana-mana. Ada kalanya sesuatu itu benar dan baik-baik saja disebar kemana-mana, tapi tidak penting. Ada banyak hal lain lebih penting. Kita tidak tahu juga tidak apa-apa tentang itu, wong tidak penting kok. Coba filter 3 ini teman-teman pakai. Hari ini kan banyak pelajaran-pelajaran literasi digital. Nah, bagi saya sumbangannya Socrates ini penting dipakai. Is it true? Is it kind? Or is it necessary? Apapun. Kita belakangan kan ditelan oleh hoax, post-truth, kebenaran yang tidak jelas atau kebenaran yang dibikin. Coba pertanyakan 3 ini. Apakah benar? Kalau memang benar, apakah itu baik? Nah, kain itu kayak kalian bilang akhlak fauqal ilm, itu kain. Benar enggak? Baik enggak? Kalau sudah yang ketiga, it is necessary. Penting enggak? Mungkin itu baik, berakhlak, sopan, benar, tapi enggak penting. Ngapain kita ribut di situ? Ada urusan yang lebih urgent. Ini enggak usah dibahas juga mungkin enggak masalah. Ada yang lebih urgent untuk diangkat, dibahas. Itu namanya necessary. Jadi kalian boleh bantah postingan, itu memang benar, mungkin juga baik, tapi bagi saya tidak terlalu penting. Nanti yang lain, kalau tidak penting ngapain kamu komen? Ya kalau tidak penting ya tidak usah ikut-ikutan komen. Berarti kita ikut sibuk di situ. Oke, baik. Menguji hidup berarti ini, pastikan keputusan kita, pilihan hidup kita itu memang true, kind, and necessary. Jadi jangan sampai kita ngambil pilihan-pilihan yang kebalikannya itu. Sudah salah, jelek, tidak penting lagi. Nah, jangan sampai yang begitu ya. Itu kan mungkin pernah saya sampaikan dulu ceritanya Socrates yang jadi asbabul wurudnya quotes ini. Jadi satu ketika ada temannya datang bilang ke Socrates, "Wahai Socrates, aku membawa gosip baru dari kota yang menggosipkan dirimu dan murid-muridmu." Nah, terus kata Socrates, "Sebelum kamu cerita gosipnya, coba kamu jawab 3 pertanyaanku," kata Socrates. Yang pertama, yang kamu bawa itu benar enggak? Pasti benar enggak? Jawabannya temannya, yo namanya gosip yo, benarnya masih belum jelas, tapi kan sudah tersebar kemana-mana. Ini kan levelnya masih gosip.
Oh berarti belum pasti benar. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, yang kamu bawa ini info tentang hal-hal yang baik atau tidak? Ya kalau hal yang baik ya ndak jadi gosip. Namanya gosip itu ya tentang yang kontroversial, yang buruk-buruk dan lain sebagainya. Oke, filter kedua. Yang ketiga, aku tahu atau tidak tentang gosip itu penting ndak? Ada pengaruhnya ndak? Jawab temannya, ya mungkin ndak ada sih, kamu tahu atau ndak tahu ndak ngefek kok sebenarnya. Nah, terus kata Socrates, oh berarti gosip yang kamu bawa itu belum pasti benar, bukan tentang hal yang baik. Dan yang ketiga, saya ndak tahu pun ndak apa-apa, makanya sudahlah, ndak usah cerita, ngapain. Nah, ini namanya triple filter. Oke, biar waktumu ndak habis untuk hal yang ndak penting, apalagi ndak baik, apalagi ndak benar. Eman-eman waktumu, waktu ndak bisa didaur ulang. Jadi yuk, efektifkan waktumu, uji hidup. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi menguji diri itu tidak selalu ke dalam. Ini saya ambil dari bukunya Dr. Mitchell Green. Jadi kata dia, ketika Socrates dan Plato bicara tentang pengetahuan diri, mereka tidak bermaksud melulu seperti introspeksi. Tetapi mereka menggunakan instrumen yang sekarang dikenal sebagai dialektika. Argumen bolak-balik antara para pendebat yang siap menantang ide satu sama lain. Jadi ini pelajaran yang berbeda dengan introspeksi. Jika engkau ingin tahu pikiranmu, ya engkau harus mencoba meyakinkan orang lain tentang ide tersebut. Jadi ada strategi untuk memudahkan kita menguji diri. Biasanya kan kita kalau mempertanyakan kebenaran kita akan sulit. Biarlah orang saja yang mempertanyakan, mengadunya dengan kebenarannya. Nanti akan terjadi diskusi. Ini lebih menguatkan pandangan kita. Makanya ada dua syarat menguji diri itu. Yang pertama feedback, yang kedua coachability. Istilahnya menarik ya, coachability. Kata dasarnya memang coach. Jadi feedback itu siaplah diberi masukan. Terbukalah untuk menerima umpan balik. Jadi feedback itu kan pandangan, komentar, kritik orang lain tentang kita. Kenapa? Karena kita juga hidup bareng orang lain. Orang itu mungkin ya di masyarakat mempekerjakan kita atau memecat kita atau mempromosikan kita, percaya pada kita, mau memberi utang pada kita dan lain sebagainya. Itu karena pandangan mereka terhadap kita. Maka kita perlu tahu itu. Itu namanya feedback dari mereka. Kalau aku kayak gini, ini gimana sih responnya teman-teman ya? Satu kelas, satu majelis. Ini namanya feedback. Makanya di surat Al-Asr itu kan kita ditekankan untuk watawasau bil haq. Saling menasehati, saling memberi feedback. Aku bagaimana kalau engkau menurutku begini. Itu memberi feedback. Cuma feedback ini tidak akan ada gunanya kalau tidak ada mentalitas coachability. Coachability itu maksudnya kalian harus siap di coaching, siap dilatih, siap diberi masukan. Banyak orang yang apatis, tidak bisa dinasehati. Ya tidak ada gunanya feedback. Jadi tidak ada gunanya watawasau bil haq tadi kalau kita tertutup. Jadi coachability itu kita mau mendengar, mau memasukkan dalam diri untuk perbaikan diri. Kayak kalau latihan itu loh, kalau kalian ada coach terus ngasih masukan, kamu harus begini, kamu harus begitu. Kita kan terbuka untuk perbaikan diri. Lawannya coachability itu defensif.
Defensif itu tidak mau menerima masukan karena menganggap dirinya sudah pasti benar, sudah pasti baik. Sombong, merasa sudah tinggi, atau cuek. Suka-suka kamu mau ngomong apa, aku juga suka-suka aku, harusnya cuek. Nah itu namanya tidak punya mental coachability. Orang cuek tidak bisa diberi masukan, ya tidak akan bisa berkembang lebih baik. Jadi ini diantara caranya menguji hidup, selain berpikir ke dalam juga berpikir keluar. Mencari masukan, terbuka terhadap feedback. Nah, peta besarnya nanti seperti ini pada akhirnya. Jadi mengenali diri, menguji diri, itu ayo perhatikan hal-hal ini. Nanti bisa kalian lihat lagi ya di rekamannya. Ya, kebetulan saya nulisnya masih dalam bahasa Inggris ya, enggak apa-apa. Nanti kalian buka kamus kalau lupa terjemahannya. Jadi membaca diri yang sifatnya jiwa tadi, soul tadi, akhirnya perhatikan 4 hal. Yang pertama behavior, yang kedua personality, yang ketiga attitude, yang keempat persepsi. Behavior itu kebiasaan, perilaku yang sudah mendarah daging. Ini behavior, ini pola kepribadian. Personality kepribadiannya, attitude itu kebiasaan yang sifatnya temporer, insidental. Misalnya, saya itu orangnya lembut, tidak mudah marah, tapi dalam situasi saat ini ada kasus ini, saya marah ini. Itu attitude. Berhubungan dengan emosi, berhubungan dengan pikiran saat ini. Tapi kalau behavior itu karakter, perilaku yang menetap. Nah, persepsi. Jadi ini 4 hal. Coba cermati behavior kita, personality kita, attitude kita, persepsi kita. Behavior berarti melihat apa? Yang pertama motivasi. Jadi apa sih yang membuatmu bergerak? Yang membuatmu melakukan sesuatu? Saya Pak, kalau sudah urusan keluarga, saya akan berani mengorbankan apa saja. Ini motivation. Kalau saya untuk ilmu Pak, habis berapapun tidak masalah. Beli buku meskipun uang habis, untuk makan nanti tidak masalah. Ada motivation. Coba cermati kalian yang termotivasi itu kalau pas apa? Saya Pak, kalau urusan saya sendiri sih saya biasa. Tapi kalau sudah bersentuhan dengan orang yang saya cintai misalnya, saya berani mati. Kan banyak yang dicintai kan tidak mesti pacar, ya macam-macam. Nah, itu motivation namanya. Coba cek dalam dirimu, yang membuatmu termotivasi apa? Yang kedua, coba perhatikan modes of thinking, caramu berpikir. Pak, saya itu orangnya realistis Pak. Kalau belum lihat faktanya saya tidak percaya dulu. Nah, saya itu orangnya agak sensitif Pak. Jadi saya main perasaan. Orang ngomong apa saja saya tidak peduli, saya rasakan saja. Orang ini kira-kira jujur apa enggak. Nah, itu modes of thinking. Kalian tipe yang bagaimana dalam berpikir? Saya itu easy going kok Pak, yang penting jalan saja lah, tidak perlu terlalu banyak direnungi, yang penting nanti belajar sambil jalan misalnya. Itu modes of thinking. Kalian seperti apa? Nanti ada modes of acting, gaya bertindakmu. Nah, aku itu biasanya begini loh. Yang saya lakukan ini loh. Kalau pas tersinggung saya begini, kalau pas marah saya begitu. The mode of acting. Saya itu dari 24 jam malesnya 18 jam misalnya, sisanya 6 jam tidur. Misal itu mode of acting. Itulah aku. Ya enggak apa-apa. Yo, harus jujur ya dibacanya. Oke, jadi saya itu
Kalau males sih enggak Pak, cuma rebahan saja seringnya. Misalnya. Itu bisa 12 jam sehari. Tapi kan rebahan saya produktif Pak misalnya. Sambil rebahan kan saya pegang HP Pak. Nah itu. Ya monggo kamu baca coba mode of acting. Kemudian mode of interacting. Hubunganmu dengan yang lain, berinteraksi. Caramu bergaul, caramu berinteraksi dengan orang. Ini behavior, coba dicermati hal-hal ini. Kalau sudah personality ini ya kepribadian. Trait itu sifat-sifatmu apa? Faktor, hal-hal yang mendorongmu, mempengaruhimu apa, dan self-monitoring, penguasaan dirimu. Jadi bagaimana kamu memonitor, mengontrol dirimu terus-menerus, itu personality. Setelah itu attitudes itu pemikiran, perasaan, emosi. Seperti apa sih yang muncul dalam dirimu kadang-kadang di peristiwa-peristiwa tertentu. Terus persepsimu. Jadi persepsimu itu caramu memahami sesuatu. Ada stereotype. Misalnya, saya kalau orang dari suku sana itu menurut saya begini kok Pak. Itu persepsi. Kalau sudah ngomong agama itu menurut saya sudah privat itu Pak. Tidak usah dibawa-bawa ke publik. Ini stereotype. Kemudian ada selective perception. Orang itu kan dunia ini luas macam-macam. Orang itu dengan sudut pandang tertentu yang dilihat tertentu saja. Misalnya ngaji ini kan variabelnya banyak. Cuma kalau ngaji di sana dapat apa sih? Dapat kopi. Walah cuma kopi. Itu yang dilihat hanya itunya saja. Selective perceptionnya. Jadi kadang-kadang kan orang itu ada yang dari sekian banyak jam ngaji, misalnya 2 jam ngaji, yang dilihat hanya bagian pembukaannya saja. Wah, pembukaannya pakai bahasa Arab, itu berarti sudah tidak egaliter, itu sudah misalnya. Selective perception. Orang itu biasanya memang memframe sesuai kepentingannya. Nah, yang ketiga proyeksi. Proyeksi itu caramu membaca sesuatu kamu bawa kemana, itu proyeksi namanya. Ngaji ini menurutmu maknanya apa sih, untuk apa sih, itu berhubungan dengan proyeksi. Terus ekspektasi itu harapan, keinginanmu. Nah, kayak ngaji ini kan kalian selain mengikuti kan juga ada ekspektasi. Mungkin ada yang Pak temanya mbok yang tasawuf saja Pak, yang filsafat ruwet saya Pak. Atau kalian ekspektasi, harapanmu. Tema ini kok nggak dibahas-bahas sih Pak. Pak mbok yo macam-macam harapanmu. Itu ekspektasi. Coba kamu cermati ya, dalam hidupmu kamu ada harapan apa? Terus interest, kepentingan-kepentingan. Dan atribusi. Atribusi itu keterhubunganmu. Jadi koneksimu kemana saja. Itu atribut yang kamu anggap penting untuk disambung itu apa? Yang kamu anggap penting untuk kamu jadikan teman, kamu jadikan pendukung, kamu jadikan. Itu hubungannya dengan atribusi. Nah, ini materi-materi analisis diri. Coba nanti kalian cek ya. Ini saya ngumpul dari berbagai sumber yang membahas tentang know yourself. Atau self-awareness, kesadaran diri.